Akhirnya, salah satu proyek animasi buatan Indonesia yang paling gue nantikan di tahun ini akhirnya rilis juga. Yap, animasi yang gue maksud kali ini adalah The Unforgettable Journey of Lala. Nah, buat kalian yang nggak tahu, animasi ini sendiri sempat viral beberapa waktu yang lalu setelah Jiva Animation selaku studio yang membuat animasi ini merilis teaser pertama dari animasi ini, namun sayangnya video teaser tersebut sempat mendapatkan tanggapan yang kurang begitu baik dari beberapa orang. Nah, gue sendiri sudah sempat membuatkan video pembahasannya, jadi buat kalian yang belum menonton video tersebut, kalian bisa langsung cek aja di channel YouTube gue. Nah, setelah 6 bulan sejak perilisan teaser pertamanya, Jiva Animation akhirnya merilis full animasi ini di channel YouTube mereka pada tanggal 7 Juli lalu. Nah, jujur aja, gue cukup terkejut dengan perilisan animasi ini karena gue sendiri nggak menduga kalau animasi ini ternyata berupa sebuah animasi pendek. Gue awalnya mengira kalau animasi ini bakal berupa full season namun dirilis per episode sama seperti animasi The Reborn ataupun Kirana. Tapi ternyata animasi ini merupakan animasi pendek yang mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah episode pilot. Nah, lewat hasil live streaming Q&A yang dilakukan oleh para staff dari studio animasi ini, mereka menyebutkan kalau animasi ini merupakan proyek sampingan saja. Buat kalian yang nggak tahu, Jiva Animation sendiri merupakan studio animasi asal Indonesia yang telah mengerjakan berbagai proyek anime, mulai dari yang tidak begitu dikenal hingga yang memiliki nama besar. Nah, dikarenakan mereka telah memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam mengerjakan berbagai anime, Jiva Animation memutuskan untuk mencoba membuat sebuah proyek animasi mereka sendiri. Namun dikarenakan mereka masih belum memiliki budget yang mencukupi, jadi untuk sekarang mereka hanya baru bisa membuat sebuah animasi pendek saja. Nah, dengan background ini, seharusnya kalian sudah bisa membayangkan betapa lamanya pengalaman yang dimiliki oleh studio ini dan besarnya ambisi yang mereka miliki untuk menciptakan sebuah karya animasi. Jadi buat kalian yang komplain kenapa animasi ini hanya berbentuk animasi pendek saja, well, itu semua sudah terjawab lewat penjelasan gue barusan. Nah, setelah mengetahui background dari animasi ini, sekarang kita masuk ke animasinya itu sendiri. The Unforgettable Journey of Lala merupakan sebuah animasi atau anime yang bakal menceritakan seorang gadis yang bernama Lala, di mana ia mengalami konflik dengan ayahnya setelah ibunya meninggal. Konflik ini pun berujung dengan Lala yang memutuskan untuk melarikan diri dari rumahnya dan memulai perjalanan untuk mengelilingi berbagai tempat di Indonesia. Nah, dalam petualangan ini, Lala akan bertemu dengan beberapa orang yang akan menemaninya dalam menempuh perjalanan yang akan merubah hidupnya untuk selamanya. Nah, jadi begitulah seluruh cerita dari video animasi The Unforgettable Journey of Lala. Cerita dari animasi ini memang hanya bertujuan untuk memperkenalkan kepada kita mengenai dunia, karakter, dan juga awal mula konflik dari cerita panjang ini. Nah, kalau kalian sudah sangat penasaran dengan cerita kelanjutan dari petualangan si Lala, kalian bisa membaca lewat light novel yang dibuat oleh Jiva Animation dengan judul Lala Mengejar Cakrawala di website karyakarsa.com. Untuk sekarang, mereka hanya menyediakan light novel ini hanya dalam bentuk digital saja dan masih belum ada dalam bentuk buku. Nah, kalau kita membicarakan soal animasi, seharusnya kalian sudah bisa melihat betapa bagusnya kualitas animasi yang mereka miliki. Visualnya terlihat sangat apik, pergerakan animasinya pun juga termasuk yang sangat fluid yang pernah dihadirkan oleh animasi Indonesia. Apalagi kalau kita melihat kembali bahwa ini adalah animasi 2 dimensi, yang mana hampir kebanyakan animasi 2 dimensi yang dihadirkan oleh Indonesia itu jarang sekali memiliki pergerakan semulus ini. Ya wajar aja sih, mengingat Jiva Animation ini memang sudah sangat sering dalam mengerjakan berbagai proyek anime, jadi ya untuk urusan animasi kayaknya mereka udah nggak perlu dipertanyakan lagi lah. Memang kalau dibilang sempurna sih ya juga enggak gitu. Karena ya mereka masih ada beberapa adegan yang terlihat agak kurang kok. Tapi kalau dibilang bagus banget sih ya memang bagus. Apalagi ketika mereka menunjukkan adegan si Lala ketika sedang memakan bakso. Gila, itu animasi baksonya tuh bener-bener cakep banget coy. Kalau kata pihak Jiva Animation-nya sendiri, adegan tersebut merupakan adegan dengan durasi pembuatan yang paling lama, yaitu sekitar 1 bulan. Yes, adegan sesingkat ini dibuat selama 1 bulan lamanya. Wah gila cuy, mereka tuh berniat banget sih buat nunjukin makanan ikonik di negara kita. Oke, cukup soal animasi, kita lanjut ke aspek cerita. Nah, sebenarnya gak ada banyak hal yang bisa kita dapatkan mengenai cerita dari animasi ini, karena ya konteks di balik konflik dari animasi ini pun memang gak dijelaskan secara spesifik. Nah, tapi lewat video live streaming Q&A mereka, gue bisa mendapatkan gambaran bahwa konflik dari animasi ini bermula setelah kepergian ibunya Lala. Awalnya, Lala dan ayahnya ini masih suka mengenang kepergian dari sosok yang mereka cintai lewat hari perayaan ulang tahun atau hari kematian ibu mereka atau apalah gitu gue lupa.
Tapi ya intinya, pada suatu hari sang ayah menyuruh Lala untuk menghentikan perayaan ini dan meminta Lala untuk move on dari ibunya. Hal ini pun membuat Lala menjadi sangat kesal karena rasanya perkataan tersebut membuat ayahnya seolah-olah sudah tidak memperdulikan atau bahkan memang sudah tidak mencintai ibunya sejak lama. Dan seperti yang sudah kita tahu berikutnya, terjadilah adegan KDRT yang membuat cerita dari animasi ini pun terbentuk. Jujur aja, gue cukup suka sih dengan arahan cerita ini, karena awalnya gue mengira kalau animasi ini bakal menceritakan Lala yang sedang menjalani liburan yang tidak terlupakan. Tapi ternyata mereka menambahkan bumbu penyedap tambahan yang membuat cerita dari animasi ini menjadi terlihat lebih menggiurkan. Oh iya, satu hal lagi yang perlu ditambahkan adalah alasan kenapa Lala memutuskan untuk melarikan diri dan memulai petualangan adalah karena mendiang ibunya ini diceritakan suka berpetualang ketika masih hidup. Jadi ya, kalian bisa anggap aja kalau DNA dari ibunya ini benar-benar mengalir dengan sangat deras ke tubuhnya si Lala ya. Nah, gue sendiri masih belum bisa mendapatkan gambaran bagaimana animasi ini akan berjalan untuk kedepannya. Namun yang jelas, kita nantinya akan bertemu dengan 3 sosok gadis lain yang akan ikut berpetualang bersama dengan Lala. Kehadiran 3 gadis ini seketika langsung mengingatkan gue dengan sebuah anime yang menceritakan satu kelompok perempuan yang pergi menuju benua Antartika. Gue agak lupa nama animenya apa, tapi entah kenapa gue merasa kalau nuansa yang dibawakan oleh animasi si Lala ini sangatlah mirip dengan anime tersebut. Gue sendiri sebenarnya masih berharap kalau grup ini setidaknya memiliki 1 atau 2 karakter laki-laki yang akan ikut berpetualang bersama dengan mereka. Dengan adanya karakter laki-laki, mereka bisa mengarahkan cerita ini ke 2 arah. Entah itu arahan romansa ataupun konflik psikologis di mana Lala akan memiliki hubungan yang sangat kompleks dengan karakter laki-laki tersebut, dikarenakan sang laki-laki ini akan mengingatkan Lala dengan sosok ayahnya. Tapi ya kalau andaikan mereka mengambil 2 arahan tersebut, rasanya resiko yang akan dimiliki oleh animasi ini bakal menjadi sangat besar. Entah itu orang-orang bakal berkomentar kalau animasi ini sangat tidak mendidik karena menceritakan kisah cinta anak muda, ataupun ceritanya menjadi terlalu kompleks dikarenakan konflik yang mereka hadirkan itu terlalu berat dan para staf yang mengerjakan animasi ini masih belum memiliki kapabilitas yang cukup untuk mengambil arahan cerita tersebut. Jadi ya mungkin dengan hanya menambahkan 3 karakter perempuan saja, rasanya ini akan membuat ceritanya menjadi lebih mudah untuk ditulis dan juga dieksekusi. Lebih baik bisa menyelesaikan suatu karya dengan hasil yang simpel namun rapih daripada membuatnya menjadi sangat kompleks namun dengan hasil yang berantakan. Nah, lanjut ke aspek berikutnya yaitu dari efek suara dan juga scoring. Buat gua, animasi ini memiliki sound effect dan juga musik background yang terbilang sangat bagus. Pemilihan dan penempatan dari semua ini bisa dikatakan sangat pas. Background musik yang mereka tempatkan di bagian pertengahan hingga menuju akhir animasi itu benar-benar bagus banget dalam merubah suasana dari animasi ini yang awalnya terasa sangat sedih namun berubah menjadi sangat ceria. Kalau nggak salah, musik yang mereka gunakan ini merupakan musik buatan mereka sendiri, yang mana ini semakin memberikan nilai tambahan untuk animasi ini. Selain itu, penggunaan efek suara dari animasi ini pun juga nggak kalah bagusnya. Adegan ketika si Lala dipukul oleh ayahnya, lalu disusul dengan adegan sunyi namun diiringi oleh suara detak jantung, itu benar-benar bagus banget karena mereka mampu memberikan sebuah rasa ketegangan yang cukup tinggi. Kita seolah-olah seperti berada di dalam situasi tersebut dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ayahnya si Lala. Ya, perasaan mengenai rasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Nah, hal terakhir yang mau gue bahas dari animasi ini adalah mengenai penulisan dialog dan juga voice overnya. Ya, bisa dibilang ini adalah salah satu aspek yang paling dipermasalahkan oleh orang-orang ketika teaser dari animasi ini pertama kali dirilis. Orang-orang menganggap kalau kualitas voice over dari animasi ini sangatlah tidak bagus. Mereka merasa kalau suara dari sang narator dari animasi ini terasa sangat kaku dan juga datar. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau gaya bicara dari sang naratornya ini seperti berusaha terlalu keras untuk bisa meniru gaya bicara orang Jepang namun dengan bahasa Indonesia. Nah, lalu apakah semua masalah ini masih dirasakan pada video animasi terbaru ini? Well, menurut gue pribadi, mereka melakukan improvement yang cukup signifikan pada aspek ini walaupun ya masih ada beberapa kekurangannya. Salah satu kelebihan yang paling bisa kita rasakan adalah pada bagian awal dari animasi ini, di mana penyuara dari sang karakter si Lala itu memberikan sebuah performa yang sangat fenomenal. Beliau mampu mengeluarkan suara-suara gadis yang sedang bersedih dan dipenuhi oleh emosi kesal yang terkesan sangat nyata.
Nah, tapi meskipun beliau memberikan sebuah impresi yang sangat bagus di bagian awal, sayangnya hal ini tidak begitu dirasakan ketika memasuki pertengahan hingga menuju akhir animasi. Ketika sang voice actor diharuskan untuk menjadi seorang narator, ia seolah-olah kehilangan pesona yang dimiliki pada awal animasi. Narasi yang disampaikan oleh beliau ini terasa agak datar dan seperti tidak memiliki emosi sama sekali. Hal ini sangat disayangkan sih, karena transisi dari momen sedih menuju momen bahagia itu udah bagus banget. Gua nggak tahu masalah ini bisa muncul entah karena penulisan narasinya yang terasa kurang menjiwai atau voice aktornya sendiri yang memang kurang mampu memberikan ekspresi bahagia yang sangat meyakinkan. Mau yang manapun jawabannya, tapi yang jelas kalau andaikan momen tersebut memiliki narasi yang sangat menjiwai, gue yakin animasi ini bakal menjadi lebih berkesan lagi. Nah, kalau nggak salah, penyuara dari karakter si Lala ini merupakan seorang VTuber yang bernama Okamoka. Gue harap gue nggak salah orang dan penyebutan namanya juga bener ya. Kepada siapapun yang menyuarakan karakter si Lala, gue cuman mau bilang bahwa performa Anda itu udah bagus banget. Tinggal diasah sedikit lagi aja, gue yakin Anda bisa menjadi seorang dubber ataupun voice actor yang sangat hebat. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas mengenai animasi ini. Gue harap kedepannya Jiva Animation bisa memiliki budget yang cukup untuk membuat proyek animasi ini agar bisa menjadi sebuah proyek yang lebih besar lagi. Buat kalian yang ingin mensupport proyek animasi ini, kalian bisa melakukan sumbangan ke channel YouTube mereka atau membeli berbagai merch yang akan mereka buat nanti. Jadi ya, mohon dukungannya untuk kemajuan industri animasi di negara kita. Dan mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai animasi ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!